Selamat malam, Sivitas Akademika yang saya kasihi dan saya hormati. Perkenankan saya, Ferdi Samuel Rondonu, tim pengembang dari Lab Biomolekuler UKSW, untuk memperkenalkan fasilitas riset yang baru yang ada di UKSW. Kami saat ini berada di salah satu ruang biomolekuler UKSW. Lab ini dibangun dengan pergumulan di awal pada bulan Maret. Wabah COVID-19 mulai menarik perhatian bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Dihubungi oleh Rektor Bapak Neil Rubidara untuk bertanya bagaimana sikap UKSW untuk merespons COVID-19. Secara sadar saya mengatakan kepada Pak Rektor bahwa di masa sulit seperti ini kita ilmuwan UKSW memiliki panggilan moral. Mengapa? Karena di UKSW kita memiliki ilmuwan-ilmuwan yang memiliki kapabilitas untuk bekerja bersama-sama membantu menangani COVID-19 berdasarkan latar belakang keilmuan yang ia miliki. Ini tentunya adalah panggilan kita sebagai ilmuwan Kristen, apalagi kita berada di Universitas Kristen Satewacana. Jadi pada hari itu, hari yang sama, saya ingat tanggal 18 Maret, Rektor kemudian mengundang kita untuk berapat, bertemu di Bina Karya dengan DPRD dan Pemkot Salatiga. Kita membahas tentang bagaimana isu-isu COVID-19 yang ada saat ini dan bagaimana UKSW memposisikan diri di dalam situasi nasional seperti ini. Kami berapat sangat cepat dan kita mulai kalau tidak salah jam 9, jam 2 kemudian kita menghadap Pak Gubernur karena dipanggil pada saat itu untuk membahas dengan beberapa departemen yang ada di provinsi. Terasa sekali bahwa pemerintah provinsi pun merasa butuh kerjasama dan bantuan yang sungguh-sungguh, yang real dari semua elemen yang berada di Jawa Tengah. Tidak terkecuali universitas-universitas yang memiliki sumber daya dan laboratorium untuk membantu pemerintah mengatasi pandemi. Nah, kami kembali ke Salatiga memberikan masukan kepada pimpinan jika UKSW akan mengambil bagian di dalam persoalan ini, maka beberapa hal bisa dilakukan. Salah satunya kita bisa menawarkan keterlibatan sumber daya dan lab yang kita punya untuk identifikasi COVID-19. Namun untuk melakukan identifikasi, tentunya laboratorium yang tersedia saat ini tidak bisa serta-merta bisa dipakai. Tapi kita harus mengembangkan atau menambah fasilitas untuk menjamin keselamatan pekerja. Maka waktu itu diputuskan untuk mencoba menjajaki kemungkinan kita membangun lab yang safety-nya bisa untuk identifikasi COVID-19. Kami coba melihat kalau itu terjadi kita harus menggunakan tempat di mana. Di kampus tentunya tidak memungkinkan. Di luar kita harus mempertimbangkan lamanya pembangunan karena pandemi ini terjadi begitu cepat. Kita melihat bahwa yang paling mungkin adalah fasilitas UKSW yang ada di Diponegoro 93, di mana di situ sudah ada bangunan, ini bangunan cagar budaya sebetulnya, tetapi sebagian dari bangunan ini bisa digunakan. Pak Rektor kemudian membicarakan dulu dengan pembina, karena tentu untuk membangun fasilitas seperti begini harus ada pembicaraan atau diskusi dengan pembina. Pada tanggal 17 April ada rapat pembina dengan pimpinan UKSW. Kebetulan saya dan Pak Ferry Karur diajak untuk hadir di dalam rapat itu sebagai ilmuwan yang ada di UKSW.
Pada waktu itu saya ingat pertanyaan dari pembina menanyakan kepada kami, saya dan Pak Ferry yang mewakili teman-teman, apakah UKSW secara SDM siap untuk membangun lab yang diusulkan oleh Pak Rektor. Saya mengatakan bahwa kapasitas ilmuwan UKSW untuk membangun lab khusus untuk COVID tidak ada, belum ada, karena ini adalah pandemi yang baru. Virus COVID-19 juga merupakan hal yang baru. Tetapi saya percaya, saya yakin bahwa pengalaman teman-teman yang ada di UKSW ini yang terkait dengan COVID itu punya, meskipun tidak memiliki pengalaman langsung ya, karena partikel ini adalah partikel yang baru. Ini sekaligus menjadi beban moral bagi kami karena pembina meminta agar supaya UKSW membangun fasilitas itu. Fasilitas itu tentunya dibangun tidak semata-mata untuk COVID, tetapi harus memikirkan arah penggunaan lab ini ke depan. Nah, ini juga sejalan dengan visi universitas kita, yang mana kita akan menuju universitas riset. Jadi pada saat itu ada signal yang kuat sekali dari pembina agar supaya pimpinan UKSW segera merealisasikan pembangunan lab. Dan kami kemudian ditunjuk oleh rektor untuk menjadi tim pengembang. Di awal tim ini diketuai oleh Pak Ferry beberapa saat, kemudian saya melanjutkan di tahap selanjutnya. Kami pikir bisa dibangun dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan untuk merespons kebutuhan identifikasi sampel COVID-19 yang sangat menumpuk pada saat itu. Tapi dengan mempertimbangkan keselamatan pekerja, lab yang tadinya direncanakan untuk tingkat keamanan BSL-2 atau BSL-2 plus yang cukup untuk COVID-19 dinaikkan menjadi BSL-3, Biosafety Level 3. Jadi ini safety yang satu tingkat lebih tinggi dari kriteria minimal untuk identifikasi COVID-19, dengan maksud supaya kita bisa bergerak ke arah riset yang lebih solid ke depan. Pembangunan ini yang tadinya direncanakan 2-3 bulan ternyata tidak mudah. Beberapa alat lab yang kita punya, baik misalnya real time PCR yang ada di sebelah kiri saya, maupun beberapa komponen di dalam ruang BSL-3 ini harus diimpor. Dan bisa dibayangkan pada saat itu di mana hampir semua orang bekerja di rumah, aktivitas industri hampir berhenti, dan kami harus melakukan pengadaan barang-barang yang luar biasa langka saat itu karena semua negara membutuhkan. Barang-barang import ini memakan waktu yang cukup lama untuk dikirim ke Indonesia dan sampai ke lab UKSW. Kami bahkan memantau hampir setiap hari di mana posisi alat yang kita pesan. Apakah dia sudah sedang shipping, ataukah dia sudah sampai di Tanjung Priuk, sudah sampai di Semarang, dan seterusnya. Jadi ini memakan waktu yang luar biasa. Belum lagi pembangunan ini harus dilakukan oleh mereka yang memiliki sertifikat. Dan pada saat itu pembangunan lab yang serupa itu mulai banyak karena pemerintah juga memutuskan untuk membangun lab identifikasi sampai jumlahnya waktu itu lebih dari 80. Jadi ini perjuangan yang luar biasa. Kami harus merencanakan dengan cermat, tetapi juga kita tidak punya waktu yang banyak. Sampai akhirnya pada awal bulan September, dengan segala macam perjuangan, akhirnya kita bisa menyelesaikan satu tahap yang paling kritikal, yaitu pembangunan BSL-3 dan beberapa komponen yang menjadi inti dari identifikasi COVID-19. Dan berbarengan dengan itu kami harus memenuhi semua kriteria yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
supaya kami juga memiliki izin untuk melakukan identifikasi sampel COVID-19. Nah, ini ya harus bekerja side by side dengan pemerintah, baik Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Kami saat ini sedang di dalam proses untuk mengatur sonasi dan topangan berupa semua bahan medik habis pakai yang nantinya dibutuhkan ketika proses identifikasi itu berlangsung. Kami merasa ya sangat penting karena ada satu hal ya, bahwa pada masa yang sulit ketika UKSW pun merasakan bagaimana pengaruhnya terhadap mahasiswa, kemampuan membayar mahasiswa dan mahasiswa baru, justru UKSW memutuskan untuk membagi sumber daya resourcesnya, SDM, bahkan finansialnya untuk kepentingan masyarakat bersama, untuk kepentingan nasional. Memang kalau kita berbagi di dalam keadaan yang berlebih, itu hal yang baik. Tetapi ketika kita berbagi pada situasi di mana kita juga sangat terbatas, nah itu yang saya katakan luar biasa, dan UKSW mengambil jalan itu. UKSW menunjukkan bagaimana tanggung jawab dia sebagai universitas, terlebih sebagai Universitas Kristen Satya Wacana, care, peduli terhadap yang lain. Saya percaya bahwa keputusan yang diambil itu karena kita meyakini bahwa berkat Tuhan senantiasa tersedia dan melimpah untuk UKSW. Pada tanggal 21 Oktober yang lalu, laboratorium ini diresmikan oleh Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, dan pada tanggal 26 Oktober lab ini secara keseluruhan siap untuk melakukan identifikasi sampel COVID-19. Tapi seperti yang saya katakan di awal, lab ini semata-mata tidak dibuat untuk COVID saja, karena COVID adalah ya bersifat sementara. Dan di awal juga saya mengatakan bahwa mudah-mudahan setelah pimpinan memutuskan untuk membangun lab ini, saya berharap lab ini toh di belakang tidak dipakai untuk identifikasi COVID-19. Mengapa? Kalau lab ini dipakai untuk identifikasi COVID-19, itu berarti kita sedang berada dalam situasi yang tidak baik. Tapi sampai dengan saat ini, ketika lab ini selesai, angka yang harus dianalisis oleh lab semakin meningkat. Ya, dengan menyesal, saya juga berharap bahwa lab ini toh tetap mendapatkan tempatnya, tetap relevan untuk membantu masyarakat Indonesia, dan kita siap untuk melayani identifikasi COVID-19 yang nantinya akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Kami memang sudah masuk di dalam jejaring laboratorium pemeriksa COVID-19, dan sementara ini kita mendedikasikan itu di dalam menangani pandemi ini. Nah, saya juga akan memperkenalkan mungkin melalui tour fasilitas apa yang kita miliki, supaya Sivitas Akademika juga tahu dan bisa menggunakan itu untuk kepentingan riset ke depan. Lab ini dibangun dengan biaya yang tidak sedikit. Mari Bapak Ibu peneliti untuk memanfaatkan lab ini. Bagaikan sebuah gunung kecil, UKSW sudah menyediakan tempat ini. Mari kita daki dia ke puncak gunung itu dan melihat puncak-puncak yang lain dari fasilitas yang kita punya ini. Gunung yang saya maksud itu adalah fasilitas laboratorium biomolekuler UKSW, yang saya percaya bahwa ini adalah salah satu lab terbaik yang dimiliki oleh UKSW.
Nah, sebelum saya mengakhiri, perkenankan saya menyampaikan beberapa rekan yang tidak kenal lelah mempersiapkan lab ini mulai dari awal sampai akhir. Ada Ibu Dr. Maria Marina, kemudian ada Dr. Anggara Mardika, ada Bapak Yoga Handoko, Bapak Jerry, kemudian Dr. Endang, dan Ibu Dini, dan tak lupa juga kepada Pak Ferry yang sudah membantu kita di awal-awal pembangunan lab ini. Kami tentunya berterima kasih kepada pimpinan UKSW yang juga dengan sabar menopang terselenggaranya pembangunan ini. Kami menyadari juga bahwa tidak seluruhnya pembangunan ini sempurna, tetapi kami sudah coba melakukan apa yang terbaik dalam waktu yang singkat. Semoga Tuhan memberkati dan senantiasa berkenan dengan pekerjaan kita. Saya mengucapkan selamat memasuki 8 windu UKSW yang tercinta. Hiduplah Garba Ilmiah kita, dan mari kita lakukan yang terbaik sesuai dengan talenta kita masing-masing. Bapak Ibu dan saudara-saudara mahasiswa, seluruh sivitas akademika UKSW, selamat malam. Perkenankan saya sedikit memberi kita pemahaman berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan universitas, khususnya pimpinan, dalam rangka kita menghadirkan laboratorium biomolekuler, termasuk di dalamnya fasilitas unit BSL atau Biosafety Level 3, yang dengan fasilitas seperti itu kita dapat melakukan tugas-tugas ilmiah, khususnya berkaitan dengan pekerjaan deteksi biomolekuler pada jenis-jenis penyakit atau persoalan-persoalan berkaitan biomolekuler yang sifatnya berbahaya seperti virus dan khususnya COVID-19. Jadi kalau kami merujuk kembali ke waktu lampau, sejarahnya lahirnya lab ini kurang lebih itu berangkat dari pergumulan pimpinan di perguruan tinggi ini. Tidak hanya kami pimpinan universitas, namun juga bersama-sama dengan para dekan. Waktu secara spesifik mungkin kami rujuk tanggal 16 Maret 2020, di mana pimpinan universitas dan para dekan melakukan rapat untuk membuat kebijakan universitas untuk menyikapi perkembangan keadaan baik secara nasional, secara khusus di Jawa Tengah, lebih khususnya lagi di Kota Salatiga. Jika kita barangkali bisa mengingat semuanya, pada tanggal 2 Maret 2020 Bapak Presiden Jokowi dan Pak Menteri Kesehatan Terawan mengumumkan secara resmi ada 2 kasus positif COVID-19 yang terdeteksi atau teridentifikasi, dan itu menandai perkembangan penyebaran COVID-19 di Indonesia, dan itu menyebar mulai ke daerah-daerah di luar DKI Jakarta, yang di tanggal-tanggal pasca tanggal 10 Maret, tanggal-tanggal belasan itu
mulai ya ada suspek COVID-19 di Jawa Tengah. Dari satu kota ke kota lain mulai muncul terduga COVID. Nah, saya kira pada saat itu mulai muncul diantaranya wacana tentang penutupan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, ya, dikarenakan penyebaran COVID yang mulai meningkat. Dan di Jawa Tengah secara khususnya pemerintah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota menggumuli kebijakan masing-masing, yang pada tanggal 14 Maret di atas seluruh pergumulan itu pimpinan UKSW sempat menyatakan bahwa melihat seluruh perkembangan yang ada di Jawa Tengah maupun di kota Salatiga, UKSW dinyatakan relatif masih aman, dan karena itu masih dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan akademiknya termasuk perkuliahan pada saat itu duduk di atas misalkan konferensi pers Pak Gubernur di 1-2 hari sebelum keputusan itu diambil, yang menyatakan bahwa Jawa Tengah masih aman. Namun saya kira terjadi perubahan sangat cepat. Dalam 1 hari terjadi perubahan kebijakan. Jawa Tengah dinyatakan perlu melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Demikian juga di kota Salatiga pada hari Minggu itu Pak Wali Kota dan seluruh Forkompinda Jawa Tengah Salatiga memutuskan untuk meliburkan sekolah-sekolah mulai hari Senin tanggal 16 itu sampai dengan batas waktu tertentu. Nah, pimpinan UKSW karenanya merespon pada tanggal 16 untuk melakukan rapat penentuan kebijakan, karena pada tanggal 14 baru diputuskan sesuatu yang berbeda dari perkembangan itu. Nah, di tanggal 16 itulah di samping melahirkan kebijakan UKSW untuk kegiatan-kegiatan akademik di off-kan dari kampus, pekerjaan-pekerjaan dilakukan dari rumah, work from home. Demikian juga sisa perkuliahan di semester 2 itu dilakukan secara daring. Satu pergumulan yang muncul adalah bagaimana sikap UKSW berkaitan dengan perkembangan ini sebagai sebuah komunitas ilmiah yang punya kapasitas tertentu. Dapatkah UKSW membantu pemerintah dan masyarakat dalam merespons perkembangan penyebaran COVID-19 di Indonesia? Nah, pergumulan di tanggal 16 itu terus berlanjut, tanggal 17 dan khususnya tanggal 18 dilakukan rapat. Pimpinan UKSW mengundang wakil-wakil dari fakultas-fakultas dan beberapa peneliti secara spesifik yang berkecimpung di dunia biomolekuler untuk memberikan pertimbangan kepada pimpinan seandainya kita dapat merespons perkembangan penyebaran COVID ini dengan format tertentu. Pada sehari sebelum itu sudah ada pertanyaan kepada kami pimpinan UKSW, apakah UKSW dapat membantu pemerintah. Pertanyaan itu misalkan disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Salatiga, dan juga disampaikan bahwa pertanyaan yang sama diajukan oleh Pak Gubernur melalui Pak Ketua DPRD, apakah apa yang UKSW bisa bantu. Nah, ini sebuah panggilan pergumulan di satu sisi, apakah sebagai sebuah perguruan tinggi tadi, sebagai sebuah komunitas ilmiah, UKSW dapat, dan kalau dapat apakah berkenan untuk merespons. Nah, di tingkat pimpinan sikap kami adalah kita seharusnya dapat merespons itu, karena adalah komitmen universitas ini berdiri sejak awal, yaitu merespons pergumulan bangsa. Dan hari ini pada waktu itu tanggal 16 sampai 18 Maret itu ada pergumulan tentang bagaimana kita terlibat dalam penanganan penyebaran COVID-19 itu. Nah, singkat cerita,
diputuskan untuk kita dapat membantu pemerintah dalam hal melakukan testing atau deteksi sampel COVID-19, apakah seseorang nanti diputuskan positif atau negatif. Kemampuan SDM kita ada, alat kita sebagian ada, tetapi untuk mengerjakan itu diperlukan sebuah tempat, yakni laboratorium yang memang aman untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, lab ada di beberapa lokasi fakultas-fakultas kita, diantaranya di gedung C, di gedung FSM, di FKIK ada lab-lab kita. Tetapi lab-lab ini tidak memenuhi standar untuk melakukan deteksi sampel swab dari terduga COVID, karena bisa membahayakan baik peneliti maupun warga kampus yang lain yang barangkali karena sesuatu dan lain hal ada di sekitar itu. Nah, karena itu di tanggal 18 Maret diputuskan bahwa kita perlu membangun sebuah laboratorium baru yang dikhususkan untuk melakukan pekerjaan ini. Nah, tetapi itu komitmen pada tanggal 18 Maret yang saya sebagai rektor harus membawanya ke forum keputusan resmi universitas, yaitu di rapat pimpinan. Demikian juga harus membawa itu kepada pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satyawacana, karena ini mengadakan aset tambahan bagi universitas dengan menggunakan kondisi keuangan universitas yang kami rencanakan itu diambil dari sisa-sisa penggunaan dana tahun-tahun lampau yang di UKSW disebut dana tidak tetap, yang merupakan kewenangan pembina YPTKSW. Jadi karena itu secara formal keputusan-keputusan baru terjadi di rapat pimpinan, kemudian rapat pembina yang menerima kami untuk menjelaskan, dan kemudian akhirnya yang memutuskan dapat menerima usulan UKSW untuk mendirikan lab biomolekuler. Nah, proses tadi dari 18 Maret sampai dengan rapat pembina itu terjadi pada tanggal 17 April 2020. Sebelumnya terjadi audiensi dari pimpinan UKSW dan tim peneliti bertemu Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, pada tanggal 18 Maret sore hari untuk mendengar usulan UKSW. Bila mana pemerintah juga dapat menyetujui dan mendukungnya, maka pembangunan lab biomolekuler ini dapat dilakukan, dan itu ada dalam kerangka membantu pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19, khususnya dari aspek testing sampel COVID-19. Jadi 17 April adalah keputusan final dari pembina untuk mendukung proposal pimpinan UKSW untuk pendirian lab COVID-19 ini, dan sejak saat itu pimpinan UKSW melakukan seluruh upaya untuk mengadakan lab ini, mulai dari penetapan lokasi, karena beberapa lokasi di assess untuk dan yang dipandang dapat menjadi lokasi lab, tapi kemudian karena situasi yang sangat mendesak akan kehadiran lab tambahan untuk membantu pemerintah, maka salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah bagaimana bisa secara cepat menghadirkan lab ini, dan karena itu berarti kita menggunakan existing bangunan yang dimiliki oleh yayasan yang dikelola oleh UKSW. Ada alternatif untuk membangun sebuah gedung lab baru di Blotongan misalkan, tetapi itu akan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang, padahal kemendesakan kehadiran lab ini sedemikian rupa cukup tinggi, cukup cepat dibutuhkan kehadirannya. Nah, karena itu di atas asesmen yang ada kami menetapkan gedung di mana tadinya diperuntukkan untuk
tempat penyimpanan arsip-arsip universitas, yaitu di Jalan Diponegoro 93, untuk dapat menjadi lokasi lab biomolekuler yang di dalamnya ada fasilitas unit BSL 3. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ini tentu sebuah keputusan yang tidak sederhana. Perlu pertimbangan-pertimbangan yang cukup mendalam, tetapi tadi saya katakan bahwa dasar utama adalah komitmen UKSW menjawab pergumulan bangsa ini. Jadi sebagai sebuah universitas yang didirikan dengan komitmen serupa pada tahun 1956, tahun 2020 kita berhadapan dengan satu konteks pergumulan yang spesifik, di mana kita semua harus undur diri dari rutinitas kita. Kita semua harus tarik diri dari semua konteks aktivitas kita yang biasanya sehari-hari kita lakukan, termasuk kita di kampus ya mengajar, belajar, demikian juga melakukan tugas-tugas pekerjaan yang lain. Kita semua harus masing-masing berdiam diri di rumah, dan ini sebuah keadaan yang yang cukup shocking bagi kita semua, menghentikan banyak sekali aktivitas, dan karena itu butuh bagi lembaga atau bagi pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk ikut membantu menangani situasi seperti itu, butuh satu keberanian, butuh komitmen untuk terlibat sungguh-sungguh di dalam situasi seperti itu. Dan ini pergumulan yang tadi saya ceritakan, saya sampaikan bahwa tidak hanya di pimpinan tapi juga sampai di pembina ini digumuli sungguh-sungguh. Apakah benar bahwa kita harus merespons dengan usulan yang kita tadi sudah coba kembangkan dan ajukan kepada pembina misalkan. Ini sebuah situasi yang khas, sebuah situasi yang mungkin tidak ada preseden seperti ini, dan mungkin ini akan menjadi suatu waktu hanya menjadi bagian dari sejarah kita bahwa hari ini atau di 2020 kita merespons keadaan ini dengan keputusan seperti itu. Nah, saya kira itu background dari kehadiran lab biomolekuler kita. Tugas melakukan deteksi sampel COVID-19 hanya salah satu tugas dari kehadiran lab ini. Jadi COVID akan pada waktunya selesai. Lab ini ada untuk barangkali selama-lamanya sampai kita kurang lebih selesai dengan tugas-tugas kita berkaitan dengan lab itu. Nah, karena itu kita harus berpikir juga beyond COVID-19, dan saya kira ketika gagasan tentang membuat sebuah fasilitas seperti ini ada, ini sebuah fasilitas yang tidak murah, maka dampaknya kepada eksistensi universitas harus dibayangkan dan diupayakan supaya tetap terjadi. Oleh karena itu, bahwa COVID-19 ini penting dan mendesak, itu kita respons dengan kehadiran lab ini, tetapi seluruh pekerjaan akademik dan layanan kita layanan UKSW dalam hal-hal berkaitan dengan dunia biomolekuler yang akan ditangani melalui salah satunya lab ini harus dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya pasca COVID-19. Nah, karena itu kami membayangkan bahwa riset-riset di bidang life dan health sciences akan sangat dibantu, didukung oleh keberadaan lab ini. Dan saya kira ini ada di dalam seluruh komitmen universitas ini, UKSW, untuk menjadi universitas riset. Dan kalau bisa kita berada dalam suatu fase perkembangan riset dan ilmu pengetahuan yang saya kira cukup maju, dan keberadaan lab seperti ini akan sangat membantu upaya untuk mewujudkan UKSW sebagai universitas riset, dan
yang mengerjakan riset-riset yang cukup maju di bidang biomolekuler ini. Karena itu kami sebagai pimpinan universitas berharap banyak dari kehadiran lab ini, yaitu kemajuan dunia ilmu pengetahuan khususnya di bidang biomolekuler, dan juga layanan-layanan yang dapat diberikan oleh UKSW melalui kehadiran lab ini. Jadi ini akan menjadi aset yang sungguh bernilai bagi UKSW dalam seluruh upayanya hadir di Republik ini, hadir secara khusus di Jawa Tengah dan khususnya di Kota Salatiga. Jadi kita bisa menjawab persoalan zaman, yaitu COVID-19, tetapi kita juga bisa menjalankan tugas pokok kita sebagai universitas, diantaranya riset dan pengajaran yang akan difasilitasi melalui lab COVID-19 atau lab deteksi biomolekuler yang secara resmi kita namakan Laboratorium Biomolekuler BSL3 UKSW. Nah, lab ini sudah diresmikan oleh Pak Gubernur dan kita secara resmi menyatakan siap untuk melakukan tugas-tugas membantu pemerintah untuk deteksi sampel COVID-19 terhitung 26 Oktober. Namun koordinasi teknis untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu ya masih terus dilakukan oleh teman-teman peneliti, khususnya melalui penanggung jawab lab dengan Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kota Salatiga. Sehingga ini belum tuntas, sehingga tadi rencananya 26 Oktober mulai dilakukan pekerjaan deteksi sampel COVID, tapi sampai tadi itu belum bisa kita lakukan, jadi meleset ya paling sedikit 2 hari dari rencana yang diharapkan. Namun saya kira pemerintah Jawa Tengah, Pak Gubernur secara khusus tahu bahwa UKSW sudah siap untuk melakukan mendampingi pemerintah, membantu pemerintah dalam melakukan tugas ini terhitung 26 Oktober. Jadi mungkin itu saya kira sedikit penjelasan buat kita semua. Saya berharap ini menjadi satu wawasan dan juga menjadi satu bangunan komitmen, tidak hanya pimpinan, tidak hanya para peneliti yang terlibat, tetapi komitmen kita semua sebagai universitas, sebagai sivitas akademika, dan seluruh pihak-pihak yang terlibat bahwa ini UKSW di dalam tugas ikut memikul tanggung jawab pergumulan bangsa dan negara, masyarakat, dan juga tanggung jawab universitas secara khusus di bidang riset dan dunia akademik, khususnya di dunia pendidikan tinggi. Demikian, terima kasih banyak. Kiranya Tuhan memberkati usaha kita melalui lab ini. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini melewati masa pandemi COVID-19 ini. Demikian juga untuk saya kira berbagai macam pergumulan yang harus dijawab oleh kita semua sebagai bangsa Indonesia maupun khususnya kita semua di Universitas Kristen Satya Wacana. Tuhan memberkati.